Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Itu di MBG itu? Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut masa dan keras, lambung. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu. Tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing.
Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai viral di media sosial, video murid dan Dewan Guru yang menangis haru saat melepas kepergian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Wali Kota Prabu Mulih menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan, dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di 2 sekolah. Artinya kalau 1 periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Kondisi rumah yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Selain itu, rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama 2 balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Jadi insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Untuk Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kak, pesen cappuccino. Untungnya minum Roma Herbal sebelum aku ngopi. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.